Para suster, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Pesta Pelindung Paroki Meruya tahun ini mengambil tema Santa Perawan Maria Kusuma Karmel, seorang ibu yang mengasihi, solider, dan murah hati. Oleh karena itu, dalam homili siang ini saya akan mengambil tema Keibuan Maria. Para saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Santa Teresia dari Kanak-kanak Yesus dan Wajah Kudus di buku autobiografinya menulis begini. Saya tidak pernah melupakan perhatian dari seorang ibu yang senantiasa melimpahi saya dengan kemesraan yang sangat lembut. Kalimat ini bagi saya pribadi sangat menarik. Dan saya kagum akan Santa ini yang memberikan pengakuan secara jujur tentang seorang ibu bagi dirinya. Lantas bagaimana dengan kita, Bapak Ibu, saudara-saudari dan saya? Apakah kita pernah atau bahkan sering melupakan perhatian dari seorang ibu yang kita sebut Maria Kusuma Karmel, yang senantiasa melimpahi kita dengan kemesraan yang sangat lembut sekaligus hangat. Kunjungan Bunda Maria ke 12 wilayah di paroki kita dari tanggal 15 Juni sampai dengan 10 Juli yang lalu merupakan momentum yang sangat berharga bagi kita. Bahwa Maria adalah seorang ibu yang mengasihi, yang solider dan murah hati. Kita diajak untuk merasakan secara pribadi, juga sebagai umat di setiap wilayah dalam kunjungan itu. Kemudian Misa Triduum yang dilakukan tanggal 10 sampai dengan 12 Juli kemarin juga merupakan momentum penting untuk menyongsong Pesta Pelindung Paroki Meruya. Meski yang hadir tidak banyak, dan seperti itulah setiap tahun dalam Misa Triduum.
Dari dua persiapan itu, dua bentuk persiapan itu, hari ini, pada siang hari ini, kita berkumpul bersama merayakan misa syukur. Kita sehati seperasaan bersyukur kepada Bunda kita Maria Kusuma Karmel. Kita bersyukur atas doa-doa dan perlindungan Maria sebagai seorang ibu yang tak henti-hentinya menghadirkan keibuannya, kemesraannya, kelembutannya, kasihnya, perlindungannya, dan sebagainya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, melalui Injil hari ini, Injil Yohanes bab 19 ayat 25 sampai dengan 27. Khususnya di ayat 27, Yesus berkata kepada seorang muridnya yang setia sekaligus mengasihi dia, Sang Guru. Inilah ibumu. Pertanyaan saya, siapakah ibu itu yang dimaksud oleh Yesus di atas salib? Jawabannya sederhana. Ibu itu adalah Maria. Maria adalah ibu rohani kita yang diberikan oleh Yesus ketika ia tersalib, tergantung di atas salib. Sejak itu Maria bukan hanya ibu Yesus, tetapi juga menjadi ibu kita semua, yang juga diberi gelar Maria Kusuma Karmel. Ia menjadi ibu sekaligus pelindung umat paroki kita. Bapak Ibu, saudara-saudari, lalu siapa lagi ibu kita selain Maria? Siapa? Jawabannya juga sederhana. Selain Maria, ibu kita adalah gereja. Dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 2040 disebutkan di sana bahwa bahwa gereja adalah ibu kita. Gereja adalah ibu kita. Lengkapnya dikatakan begini. Dalam pemeliharaannya sebagai seorang ibu, gereja menyampaikan kerahiman Allah, terutama dalam sakramen pengakuan. Sebagai ibu yang memerhatikan kita, ia memberi juga di dalam liturgi setiap hari makanan sabda dan tubuh Kristus bagi kita.
Dua kalimat ini, Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita renungkan dengan baik, akan menyadarkan kita bahwa ternyata gereja juga memancarkan wajah Maria, seorang ibu yang mengasihi, yang solider, dan yang murah hati. Maka dalam hal ini saya pribadi juga percaya bahwa gereja Maria Kusuma Karmel juga mampu memancarkan wajah Maria. Seorang ibu yang mengasihi, yang solider, dan yang murah hati. Saya juga percaya bahwa gerakan Karmelite dari Ordo Karmel yang disosialisasikan kembali oleh komunitas jalan kecil, disingkat KJK. Dari kemarin sore sampai dengan nanti sore, yang selama ini sudah berlangsung selama 1 tahun, akan mendapat respons positif dari umat MKK yang memiliki hati Maria, hati yang mengasihi, yang solider, dan yang murah hati. Dari update terkini per 12 Juli kemarin, sudah ada 789 lilin menyala dari target 2.500 lilin. Itu berarti ada 31,58% jumlah yang relatif kecil untuk mencapai 100%. Tapi saya pribadi percaya bahwa gerakan Karmelite ini sebuah gerakan yang mulia, yang tujuannya adalah membantu Ordo Karmel dalam hal membiayai pendidikan calon-calon imam dan biarawan Karmel Provinsi Indonesia. Sehingga dengan keterlibatan partisipasi umat paroki Meruya yang sekarang masih 3 digit 789, saya percaya hari ini bisa mencapai melejit ke 4 digit di atas 1.000 lilin-lilin kecil menyala. Saya bisa membayangkan bahwa ada lebih dari 1.000 lilin-lilin kecil menyala yang akan menerangi dunia pendidikan calon imam Karmel. Lewat partisipasi umat. Bapak Ibu, setiap minggu kedua dalam bulan selalu ada kolekte kedua untuk pendidikan calon imam. Kolekte ini bukan untuk pendidikan calon imam Karmel. Maka setahun sekali
Ordo Karmel di paroki MBK dan paroki MKK mensosialisasikan gerakan Karmelite ini, supaya Bapak Ibu umat yang dilayani oleh imam-imam Karmel juga akan berkolaborasi dengan Ordo Karmel dalam gerakan Karmelite ini. Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, kalau sampai hari ini belum ada anak-anak muda dari paroki Meruya yang masuk ke Ordo Karmel, Bapak Ibu sebagai orang tua bisa membantu Ordo Karmel lewat gerakan Karmelite ini. Lewat gerakan yang disosialisasikan sejak tahun lalu. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari keibuan Maria. Maria Kusuma Karmel, seorang ibu yang mengasihi, yang solider dan murah hati. Dengan ini saya ucapkan selamat merayakan pesta pelindung paroki. Bersama Maria Kusuma Karmel, mari kita memancarkan wajah Maria, ibu dan pelindung kita. Seorang yang mengasihi, yang solider dan murah hati.